Kemudian ini eh, tentu adalah berdaya, ya. Yang berdaya tadi ini yang harus kita lihat. Bagaimana mengajak mereka berdaya. Tentu kalau teman-teman di NU Muhammadiyah persis gitu ya, ini mungkin bisa menggunakan bahasa-bahasa bahwa kita adalah wakil Tuhan di bumi, khalifah gitu dan yang lain-lain. Makanya kerusakan itu kayak kita yang menimbulkan. Makanya kita mencegah itu gimana caranya. Nah, kepedulian ini penting bagi kita. Ini seperti dulu kita punya gerakan pada saat COVID-19 begitu ya. Namanya bangkit dari masjid, bangkit dari gereja, dari tempat-tempat yang lain gitu ya. Ini semuanya adalah gerakan. Jadi memang tidak bisa dibatasi gitu ya. Nah, kita akan mencoba sebanyak mungkin membuat mitigator. Dan mitigator punya tugas untuk peduli, dia membuat mitigator lagi, gitu ya. Jadi makin banyak orang yang punya payung tadi, ya kita akan makin bagus. Nah, kita nanti akan fasilitasi dengan dukungan-dukungan yang berbasis database, ya. IT akan kita siapkan, nanti semuanya akan bisa kita petakan dalam satu peta yang sama, gitu ya. Nanti kita akan lihat di mana yang sudah banyak mitigatornya, mana yang belum, dan sebagainya. Saya kira ini yang sedikit yang perlu saya uh, sampaikan, Mas Wisnu dan teman-teman. Semoga tidak malah bingung ya, tapi paling tidak inilah rencana-rencana kita bersama untuk memastikan bahwa semua masyarakat kita itu terlindungi ya. Karena kalau kita mengandalkan pemerintah saja, berapa sih jumlah orang BPBD, berapa sih jumlah orang BNPB, nggak akan cukup karena 200 juta lebih masyarakat kita hari ini tinggal di daerah rawan bencana. Dan begitu ada bencana, bisa dipastikan mereka jadi korban. Nah, inilah yang tugas-tugas kita bersama, tentu saja tugas kemanusiaan ya. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini barokah semuanya. Saya kira itu Mas Wisnu dan teman-teman yang baik. Sekali lagi saya mohon maaf tadi saya terlambat untuk masuk. Terima kasih Baik, Mas Wisnu. Monggo saya terima kasih kembalikan. Pak Lilik. Pak Lilik boleh sedikit ya dari teman-teman, ini saya mau mengundang kemarin karena ada yang sudah bikin ini Pak, PKN mahasiswa mainstreaming di kesiapsiagaan bencana. Kemudian juga Pak Sony ini sampai ke Sumeneb Pak, ke Madura karena ada Persis di sana gitu. Dan Pak Imam Oke, senior kami yang masih semangat sekali nih. Boleh mungkin Pak Sony silakan. silakan Oh, monggo. ya, Pak kalau Sony, di silakan. ya terima kasih Mas Angga. Pak Lili, salam kenal. Saya Sony di Persis sebagai Ketua Siaga Bencananya dan Wah. juga ya dan juga Menteri Sosial juga, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Menteri Lingkungan Hidup saya. Iya Pak. Ya, nah di Persis untuk kebencanaan kami slogannya itu berbasis jamiah. Jadi semua jamaah itu harus tangguh bencana. Sehingga program kami memang setiap jamaah harus tahu risiko bencana mereka apa. Kemudian mereka juga harus siap untuk menghadapi bencana. Nah, ini yang kita lakukan di berbagai daerah yang jadi bukan hanya di Persis saja, tapi lingkungan yang ada sekitar Persisnya juga harus aman terhadap bencana. Tadi mudah-mudahan akhir Juni ini saya bersama Ketua Umum juga ke Sepekan, Pak, di Pulau Madura Sumeneb, nyebrang ke Maduranya ke Pulau Sepekan. Itu kita juga nanti sosialisasi kebencanaan di sana, juga terus di berbagai daerah. Nah, selama ini kami kerjasama dengan BPPD, dengan universitas juga, Universitas Jenderal Ahmad Yani, karena kebetulan saya sebagai dosen juga di Unjani, dan di Unjani itu kebencanaan masuk kurikulum, Mbak. Jadi di kedokteran itu masuk kurikulum kebencanaan.
Karena selain saya juga ada Pak Bagus, Dr. Bagus, dan Pak Berton. Ya, jadi ngajar juga di Unjen ini. Jadi Ya, ya, kami dokter bagus membuat ya, dokter kurikulum. bagus ya. Ya, iya betul Pak. Nah, Baik. untuk di Persis sendiri, kita sudah ada di 6 provinsi untuk siaga bencananya. Kemudian kalau di daerah kota kabupaten ada sekitar 20 kota kabupaten. Jadi kami bergerak terus untuk ya agar jamaahnya juga selamat lah, dan jamaah sekitarnya. Dan satu lagi program unggulan sekarang itu untuk kami membuat kampung bersama judulnya. Jadi kampung berkah, sehat, aman, dan berdaya. Jadi aman di sini aman terhadap bencana, tangguh bencana. Itu Pak. Mungkin untuk sementara Baik. bisa seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sony. Siap. Sedikit saya persilakan dulu Pak Mas Fatoni ya, rencana PKN mahasiswa nih. Ya, terima kasih Pak Sony ya. Mantap, mantap. Sama-sama Pak Lili. Silakan Mas Fatoni. Terima kasih Pak Rangga, Bu, Zoom pada hari ini ya. Luar biasa, mulai diketahui teman-teman dari penggiat indikator ada Pak Ima, Pak Sony, Kak Olin, semuanya. Izin perkenalkan, nama saya Fatoni. Bisa terdengar ya suara saya ya, Pak Rangga? Ya. Mohon izin. Ya. Oke. Jadi saya di 2 kaki agar bisa berjalan di Muhammadiyah itu di MLHPB. Nah, MLHPB itu merger gabungan antara Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. BB-nya penanggulangan bencana. Istilahnya kita merger DLH dengan MDMC seperti itu ya. Nah, sebelumnya kami ya relawan PMI Pak Imam. Jadi sebelum saya bergabung dengan MDMC itu adalah relawannya PMI pertama, dan pada saat gempa Jogja kita tergabung di Medical Action Team PMI Pusat ya. Dan juga Mas Fatoni, boleh langsung ke yang gambaran mahasiswa PKN kebencanaannya, Mas? Oke, yang di Brawijaya, kebetulan saya masuk di Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana Brawijaya, dan ini kita ada proyek kecil-kecilan Pak, ya cuma 100 juta ya, dengan aplikasi itu namanya Global Project University. Nah, sub bidang kami itu di bidang disaster mitigation resilience. UB itu dosen, mahasiswa, serta sivitas akademikanya sadar bencana. Nanti belum Butana ya, tapi kalau Pak Lili kan sudah beyond forward ke depan ya, Butana ya. Daya tangguh bencana, kami masih sadar bencana. Jadi kami yang sudah kami lakukan, kita ada program KKN. 1.000 mahasiswa masuk desa se-Jawa Timur. Jadi ada 1.000 desa di Jawa Timur. Nah, cuman KKN tematik bencana ini, mohon izin Pak Lili, nanti bisa disondingkan dengan Pak Rektor dan Pak Rektor. Itu masih terbatas jurusan atau prodinya ya. Misalnya kesehatan ya kesehatan. Kemudian kalau pertanian ya pertanian, gitu ya. Kalau ekonomi ya pemberdayaan ekonomi. Nah, beberapa tahun yang kemarin kita coba untuk program pengabdian masyarakat, yaitu KKN tematik bencana, dengan memasukkan mahasiswa program desa tangguh bencana. Dan ini memang ada yang minat, tapi sedikit.
harapan kami dari Kemenko PMK dan mitigator, pas mitigasi ini bisa menyurati dari Pak Rektor, sehingga ada kekuatan dari kelembagaan ya. Kalau dari Menko PMK kan pasti diperhatikan daripada saya bilang. Tapi saya sudah audiensi dengan para debat. Intinya kalau tadi Pak Lili ya, secara hitung-hitungan matematikanya ya, secara bodohnya 53.000 desa atau kelurahan yang rawan ya. 53.000 seandainya tiap provinsi ya itu bisa menggerakkan 1.000 mahasiswa atau 1.000 desa kan gitu ya. Berarti kan ada 53 ya kan 53 ya. 53 kalau dibagi katakanlah yang aktif itu 8 provinsi ya paling ya itu ada 9 provinsi ya apa namanya 9.000 ya seperti itu. Harapannya itu 10 tahun bisa tercapai. Nah, saya ingin seperti Pak Lili, saya sudah pernah ngomong-ngomong dengan diskusi dengan Pak Bapak. Nah ini Ton, kalau bisa kalian tanam pohon. Jadi mereka semester 1 mau awal masuk itu tanam 2 pohon. Nanti kalau mau yudisium pohonnya itu tumbuh dan bagus, dikasih ijazah sertifikatnya. Pendamping seperti itu. Terima kasih, Mas Fatoni. Harapannya, kolaborasi tadi Destana itu bisa kolaborasi program-programnya dengan SPAB. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini jadi mentor ke adik-adik siswanya. Jadi kalau tadi ada tawuran, itu sebenarnya mereka bukan nakal parahnya. Tetapi energinya itu yang nyalurkannya itulah yang tidak pada tepat. Sehingga energi-energi yang pelajar ini bisa disalurkan dengan baik. Jadi nanti bisa kolaborasi dengan keluarga tangguh bencana, termasuk kami penelitian Pak Lili terkait dengan perawat ya, kesiapsiagaan perawat. Kemarin pas bulan Ramadan itu 16 puskesmas di Kota Malang. Dan kita intervensi 6 puskesmas dengan modul. Harapannya ini ada puskesmas tangguh bencana. Kita bridgingkan dengan rumah sakit aman bencana. Harapannya seperti itu. Jadi kita kasih kesempatan Pak Imam sedikit ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Seperti itu Pak Lili, mudah-mudahan ini bisa terrealisir nasib, ditambah nanti dengan kolaborasi dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Jawa Timur. 38 kota kabupaten. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini Pak Imam, silakan Pak. Terima kasih. Sampaikan sedikit. Mas Fatoni. Silakan Pak Imam. Oke, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mbak Lili, Mas Rangga, dan teman-teman mitigator yang ada di ini. Ya, perlu saya sampaikan, misalnya di PMI itu sebetulnya udah ada ya mungkin sekolah siaga bencana, tapi memang perlu kita update kembali. Ya, syukur-syukur nanti misalnya dari Kementerian dari Menko nanti ada semacam surat Pak, sehingga nanti untuk apa namanya SPAB ya, SPAB yang nanti itu mengarah ke sekolah-sekolah baik itu apa namanya mulai dari SD, MI, terus SMP, MTS, SMA, SMK, MA tersebut itu nanti bisa kita lakukan. Insya Allah mungkin Kudus mungkin sudah siap, nanti kita mulai dari SMA 1 Kudus Pak, mungkin SMA 1 Kudus yang kebetulan saya juga sebagai guru di sana, kita mungkin mengupdate kembali dari Kudus, terus nanti juga kita bisa berhubungan dengan Kepala Markas se-Jawa Tengah. Ya mungkin misalnya Kepala Markas se-Jawa Tengah, kalau misalnya Kudus itu mungkin sudah apa namanya sudah berhasil, nanti kita akan kita tularkan ke sekolah-sekolah yang lain termasuk yang ada di Jawa Tengah ini. Syukur-syukur nanti kalau mungkin dikasih. Mas Sarwo ya?
Iya, Pak Masih Sarwa. suara? Oh, Iya, oke, oke. Pak Sarwa kan gitu ya. Nanti kalau misalnya nanti bisa PMI seluruh Indonesia itu akan lebih bagus kan gitu. Masalahnya untuk jejaring PMI berkenaan dengan sekolah siaga bencana tersebut itu kalau mungkin ada tindak lanjut dengan SP SP ABI tersebut AB. itu sebetulnya nyangkut sekali ya, sehingga Baik, kita mungkin di sekolah siaga bencana juga sudah ada kurikulumnya. Kalau misalnya nanti buku-buku materinya juga sudah ada, sebenarnya kita tidak menindaklanjuti. Kalau sekolah secara formal itu kalau misalnya ada sesuatu yang baru itu kan perlu adanya semacam mungkin deklarasi SPAB tersebut. Tapi kita nanti harapannya bukan hanya sekedar deklarasi saja, tapi memang kita itu benar-benar ada semacam itu menjadi semacam kesadaran ya, kesadaran pengetahuan yang nantinya apa namanya buat masyarakat yang ada tersebut itu mungkin bisa langsung baik. mengenakan, tidak hanya secara apa, simbolis saja. Harapannya Iya. seperti itu Pak Lili. Ya, Baik, terima baik. kasih. Terima kasih Pak Terima Imam. kasih Pak Imam. Ya. Siap Pak. Ada juga teman-teman dari PAUD yang menitipkan Pak Lilik mungkin bisa jadi mitigator cilik gitu kan, karena mitigator ini kan mudah gitu ya dipahami. Silakan Pak Lilik sekaligus closing statement-nya. Ya, saya terima kasih ini Pak Sony, Pak Fatoni, dan Pak Imam ya, yang tadi sudah mewakili. Saya kira saya hanya ingin mengingatkan lagi ini salah satu tugas besar kita ya. Jadi tidak semua itu akhirnya bisa dikerjakan oleh pemerintah. Tetapi kalau kita seperti kita nangani bencana, tiba-tiba kita semua muncul di satu daerah bencana begitu bergotong royong berbagi segala sesuatu ya untuk membantu masyarakat kita. Nah, ini yang kita lakukan. Dan mitigator itu memang sebutannya mitigasi, dari kata mitigasi itu kita lakukan jauh sebelum bencana terjadi. Agar kalau terjadi bencana betul mereka tidak menderita. Paling tidak mereka bisa selamat dari bencana itu. Nah, ini adalah ikhtiar kita semuanya ya. Dan ini tidak bisa kita yang harus mulai dari yang besar-besar, karena kita harus melibatkan semuanya, termasuk anak-anak. Kita harus mulai dari PAUD, termasuk mereka yang disabilitas. Saya jadi ingat, kita punya, Mas Rangga, kita punya tantangan cukup besar. Ada 2 juta orang, ya saudara kita, yang saat ini mereka dalam posisi kita sering menyebutnya kaum tuli. Ya. Kaum tuli itu nggak ada bedanya dengan kita yang normal. Kita nggak pernah tahu tuh. Kita nggak tahu bedanya ya secara fisik. Tapi begitu pada saat kita bicara, dia nggak akan ngerti apa yang kita omongin. Nah, pada saat terjadi bencana, sulit bagi kita untuk meyakinkan mereka untuk pergi, ya, pergi ke tempat yang aman untuk supaya selamat. Yang bisa memberikan informasi adalah teman-teman mereka, karena mereka punya komunitas. Dan kita tahu ada bahasa-bahasa isyarat yang tidak semua orang bisa, termasuk teman-teman BPBD yang di daerah pun belum tentu bisa. Ya. Nah, ini mungkin ya, mungkin ada saatnya di dalam berpengetahuan itu nanti kita sedikit belajar saja, sedikit belajar, ada modul juga gitu ya. Bagaimana cara mengajak mereka pergi ke tempat yang aman, misalnya begitu. Nah, kita harus tahu, kita juga latihan. Saya juga nanti akan ikut begitu latihan. Gimana caranya untuk mengajar mereka bisa pergi ke tempat yang aman supaya mereka percaya dan ya begitu kira-kira. Itu hanya salah satu saja. Bagaimana kalau mereka misalnya tidak bisa melihat gitu? Apa yang harus kita lihat? Apakah ada bahasa-bahasa yang kita harus pahami begitu untuk ngajarin mereka, teman-teman mitigator gitu. Sekali lagi ini semua ikhtiar kita dan saya terima kasih. Nanti kita akan susun ya lebih konsepnya lebih bagus lagi karena saya sedang bikin konsep bisnisnya ya dengan kanvas model. Rangga nanti bisa membantu saya itu gimana caranya yang kita lihat. Kemudian saya Siap, Pak. sedikit kita akan mengalihkan ya, kita membuat IT-nya ya supaya kita semua bisa mengidentifikasi mereka yang sudah masuk di kelas mitigator itu berapa orang di daerah Malang misalnya Pak Fatoni, atau nanti di Bandung ada Ya, Pak Sony.
ya, atau di Kudus ada Pak Imam dan teman-teman gitu ya, supaya ini kita bisa tag di situ. Oh, ternyata kekuatan kita sudah cukup banyak dan nanti kita bisa mengajari mereka. Getok tular itu memang harus dimulai gitu ya. Tidak ada salahnya dengan itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali Baik. ya, Mas Rangga dan teman-teman yang tentu saja masih menyempatkan waktu malam-malam liburan gitu ya. Pak Sony mungkin mau liburan ke Madura. Masih di Saya kira Jakarta. masih di Jakarta ya. Masih Baik, di baik. Jakarta. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Lilik, Pak Deputi, Bapak Ibu semuanya. Untuk malam ini kami cukupkan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam mitigator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.